Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita boleh saja berspekulasi tentang apa yang dipikirkan oleh orang kusta itu ketika dia sudah disembuhkan oleh Yesus, dan Yesus mengatakan kepadanya untuk tidak menceritakan mujizat itu kepada siapapun. Apakah orang kusta yang disembuhkan Yesus itu begitu dipenuhi antusiasme karena rasa gembira, sehingga merasa bahwa dia sungguh harus bercerita kepada setiap orang tentang mujizat yang baru saja terjadi atas dirinya? Bukankah dengan kesembuhannya, orang itu dibebaskan dari keterasingannya dalam masyarakat? Kita bisa lihat dalam kitab Imamat bab 13 ayat 45-46. Ataukah orang itu berpikir, "Aku akan melakukan suatu kebaikan bagi Yesus dengan menceritakan mujizat penyembuhan ini kepada semua orang?" Apapun kasusnya, Markus menggunakan cerita ini untuk memperkenalkan dua tema yang akan kita temui di sana-sini di dalam Injilnya, yakni yang pertama, Yesus bersikukuh untuk menjaga rahasia mesianis berkaitan dengan dirinya. Dan yang kedua adalah ketegangan yang akan menyertai Yesus selama dia melaksanakan misinya, yaitu mewartakan kerajaan surga dan menyerukan pertobatan. Sepanjang Injilnya, Markus menggambarkan Yesus yang enggan untuk menyandang gelar Mesias. Kita bisa lihat dalam Markus bab 1 ayat 34, bab 3 ayat 12, bab 5 ayat 43, bab 7 ayat 36, bab 8 ayat 26, dan bab 9 ayat 9. Markus menekankan keengganan ini agar ia dapat menunjukkan bahwa mujizat-mujizat saja tidaklah cukup untuk menyatakan Yesus sebagai Mesias. Mujizat-mujizat itu menunjuk pada suatu pernyataan atau perwahyuan yang lebih penuh, yakni Dia yang diurapi Allah akan membebas merdekakan umat manusia dari dosa lewat kematiannya di atas kayu salib. Oleh karena itu,
siapa saja yang mau menjadi seorang murid dari Sang Mesias harus memanggul salib dan mengikuti Dia. Kita bisa lihat Lukas bab 9 ayat 23, Matius bab 10 ayat 38, Lukas bab 14 ayat 27. Saudara-saudari yang terkasih, dengan mengabaikan perintah Yesus untuk menutup mulutnya, dengan tak sengaja orang kusta yang disembuhkan itu membawa ketegangan yang membawa dampak kepada pelayanan Yesus selanjutnya. Sampai saat-saat sebelum penyembuhan orang kusta itu, semuanya berjalan baik-baik dan lancar-lancar saja. Namun tiba-tiba timbullah komplikasi yang dengan sederhana dicatat oleh Markus. Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Perubahan atmosfer ini merupakan sinyal kemunculan konfrontasi yang akan dialami Yesus dengan banyak pemimpin agama Yahudi. Konfrontasi yang akhirnya menggiring dirinya ke atas kayu salib. Markus bab 2 ayat 6-7, bab 3 ayat 6. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengetahui bahwa pelayanannya di depan umum akan menyebabkan timbulnya konflik. Seperti orang kusta yang tidak kooperatif atau tidak taat tadi, yang mengabaikan perintah Yesus atau berpikir ia dapat memperbaiki rencana Allah, maka sisi buruk dari kodrat manusiawi kita juga akan mau tidak mau membawa kita kepada situasi konflik dengan kerajaan Allah. Walaupun demikian, Yesus tidak pernah membiarkan pergumulan ini mencegah dirinya untuk menyembuhkan, memberitakan kabar baik, dan memanggil orang-orang kepada dirinya. Yesus menerima biaya atau harga dari konflik betapapun mahalnya demi membebaskan kita, yaitu sampai mati di kayu salib. Marilah kita mengikuti jejak Sang Mesias yang dengan penuh kerendahan hati taat kepada Bapa Surgawi dalam segala hal. Janganlah kita hanya taat pada perintah-perintahnya yang kita sukai saja. Sebaliknya, marilah kita berikan segenap hati kita kepada Yesus. Maka kita pun akan mengalami betapa berbahagianya diri kita karena terjalinnya suatu relasi yang lebih mendalam dengannya. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, semoga hati kami terbuka terhadap Roh-Mu, agar dapat menangkap semua sabda yang mewartakan nama-Mu, agar kami langsung mengenal Dia, sabda-Mu sendiri, yang patut dipercaya dan penuh cinta kasih, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.